Tim gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslap Forma Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara ledakan yang menghancurkan sejumlah rumah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, tim gabungan mendatangi satu persatu rumah-rumah yang hancur akibat ledakan di Jalan Talas 2 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Masyarakat dihimbau tidak mendekat dengan radius 10 meter. Tim belum memberikan kepastian penyebab ledakan karena masih dalam proses penyelidikan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aliran listrik di sekitar lokasi kejadian masih dipadamkan petugas. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan ada 7 korban luka akibat ledakan yang terjadi pada pagi tadi. 3 diantaranya hingga sore ini masih menjalani perawatan di rumah sakit, pemirsa. Terdampak itu ada total 8 rumah, 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Benar, Mas, terdengar tadi itu kenapa Pak ledakannya? Apakah ada temuan tertentu, Pak? Misalnya benda material tertentu yang mengakibatkan ledakan, Pak? Jadi sampai saat ini kami sementara melakukan olah TKP, kami juga sementara berkoordinasi, berkomunikasi intensif dengan Puslap Polri, sementara dalam perjalanan untuk melakukan olah TKP lagi secara intensif. Untuk jelasnya nanti apa penyebabnya secara pasti, nanti hasil olah TKP kami dengan Puslap Polri nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat pada kesempatan berikutnya. Pemirsa, ledakan besar yang menghancurkan beberapa rumah di Jalan Talas 2 Pamulang, Tangerang Selatan terjadi pada hari Jumat. Hari ini pukul 5 pagi tadi. 7 orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Ledakan besar terjadi di pemukiman padat Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Suara dentuman keras terdengar sekitar pukul 5.15, mengagetkan warga yang tengah bersiap aktivitas berangkat kerja dan sekolah. Menurut warga, ledakan keras berasal dari salah satu rumah warga dan terdengar hingga radius 500 meter. Akibat ledakan, 5 rumah luluh lantak dan tidak bisa ditempati, dan belasan rumah lain rusak ringan hingga sedang. Sementara itu ada 7 orang dilarikan ke rumah sakit, termasuk 1 keluarga penghuni rumah sumber ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak blodar, ya udah hancur gitu. Apa ya? Cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Polres Tangsel menyebut 8 rumah rusak akibat ledakan. Polisi pun terus melakukan penyelidikan dan pengamanan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Munung Purmono, iNews melaporkan. Kita akan informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah 4 korban jatuhnya helikopter di Kabupaten Mimika, Papua Tengah diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing. Ya, inilah helikopter yang membawa jenazah almarhum Eko Puja Sulandono. Pilot helikopter Intan Angkasa PKIWS diterbangkan dari Mimika ke Jakarta dari Bandara Moses Kilangin. Penerbangan yang sama, pemirsa, juga membawa jenazah teknisi Sudirman dan penumpang atas nama Hermanto ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk dikebumikan di kampung halaman masing-masing. Sedangkan jenazah penumpang lainnya atas nama Zulkifli Kurniawan diterbangkan ke Kabupaten Biak Numfor. Tim SAR, pemirsa, mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dengan penemuan seluruh penumpang helikopter jatuh, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia.
Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kejagung menetapkan kakak beradik bos PT Sritex sebagai tersangka TPPU atas dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex Tbk. Sebelumnya mereka telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sritex. Kejaksaan Agung menetapkan kakak beradik bos PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kakak beradik tersebut sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah menetapkan kakak beradik bos Sritex sebagai tersangka TPPU per tanggal 1 September 2025. Memang terkait penanganan perkara Sritex terhadap inisial IK, ISL dan IS ya, IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 12 orang tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Diperkirakan kasus ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Seto Pratomo, iNews melaporkan. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Inilah dia pemirsa. Yang kita saksikan adalah Nizar Ali. Keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 12 siang usai menjalani pemeriksaan di KPK hingga 3 jam. Nizar mengaku tidak tahu pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang sekarang diusut KPK. Nizar sekarang diperiksa pemirsa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dia kan sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan. Sehingga yang bertanggung di Direktorat Jenderal Haji. Ya. Berapa pertanyaan tadi Pak? Ini Pak, kiri Pak. Pak soal pengaturan jual ada. Oh, itu nggak tahu karena sekjen bukan leading sektor.